Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nova Ramadan dari kelompok Corporate Governance di Rusia. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman saya yang akan mempresentasikan tentang analisis corporate governance di Rusia. Yang pertama ada Aulia Syafira, yang kedua ada Dianda Silvi Naila, yang ketiga ada Mira Apriani, dan yang terakhir ada Ilham Muhammad Ramdhani. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya tata kelola perusahaan telah menjadi isu kebijakan utama di Rusia sejak awal transisinya ke ekonomi pasar. Proses privatisasi pada awal 1990-an dilakukan sebelum sebagian besar elemen tata kelola perusahaan dan kerangka perlindungan investor dan ada banyak pelanggaran yang dipublikasikan secara luas yang menyebabkan harga aset sangat rendah. Meja bundar tata kelola perusahaan Rusia (OECD) diluncurkan pada Desember 2011 oleh OECD dan Moscow Exchange atau MOEX. Membangun kerjasama lama antara Rusia dan OECD, meja bundar mendukung upaya negara dalam mengatasi tantangan tata kelola perusahaan dan mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang kuat. Selanjutnya di sini ada key priorities. Sampai saat ini, praktik tata kelola perusahaan yang buruk telah menjadi kelemahan dalam membangun iklim investasi yang sehat di Rusia. Namun, kemajuan signifikan telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Undang-undang telah diadopsi atau diubah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, menjadi waspada terhadap masalah dan telah mendesak perubahan. Beberapa perusahaan terbesar yang sebelumnya telah menjadi sumber pelanggaran terkenal tampaknya mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Yang pertama di sini ada intensify implementation and enforcement. Prioritas tertinggi harus diberikan untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan untuk memastikan implementasi dan penegakan hukum dan peraturan yang ada yang efektif yang diperlukan untuk berfungsinya perusahaan serta pasar sekuritas. Implementasi yang efektif membutuhkan tingkat penyelidikan dan penegakan hukum yang berkelanjutan dan sanksi yang kredibel yang cukup parah untuk mencegah pelanggaran. Yang kedua, ada ensure clarity and coherence. Prioritas juga harus diberikan untuk memberikan kejelasan dalam menentukan kompetisi lembaga yang berbeda dan koherensi di antara ketentuan hukum dan peraturan yang berbeda. Tanggung jawab yang jelas harus ditugaskan untuk melaporkan perubahan kepemilikan dan kontrol. Otoritas pengatur untuk mengawasi pendaftar saham perlu diklarifikasi. Status dan kewajiban manajer senior harus diklarifikasi dan dibedakan dari karyawan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perusahaan. Yang ketiga, facilitate the development of a corporate governance culture in the private sector. Beberapa perusahaan Rusia mulai memanfaatkan manfaat dari tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu mereka dalam proses ini. Penting bahwa kerangka hukum dan peraturan dapat dimengerti dan bahwa tidak membebani perusahaan dengan biaya administrasi yang tidak semestinya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara biaya dan manfaat dari ketentuan ini. Yang keempat, ada ensure continuing support and review of progress. Reformasi tata kelola perusahaan di Rusia sekarang berada pada tahap kritis. Untuk memastikan kredibilitas domestik dan internasional, meja bundar harus melanjutkan pekerjaannya menggunakan white paper ini sebagai dasar untuk mempromosikan, membantu dan menilai kemajuan dalam tata kelola perusahaan Rusia. Kelompok inti akan dibentuk untuk memandu pekerjaan dan memberikan masukan seperti keahlian mutakhir tentang isu-isu tertentu, serta
pada bidang terkait urusan perusahaan yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Yang kelima, ada support and enhance the development of training programs. Tugas penting bagi badan-badan pemerintah, asosiasi profesional, dan perusahaan individu adalah untuk memastikan pelatihan yang efektif dari hakim, pejabat pemerintah, serta manajer, anggota dewan, akuntan, dan editor. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran umum tata kelola perusahaan yang baik. Mengikuti setiap perubahan dalam undang-undang, memfasilitasi transisi ke standar pelaporan keuangan internasional, dan mengembangkan dewan profesional. Baik, yang kedua, hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Pada tahun 1995, Rusia mengadopsi Undang-Undang Federal tentang Perusahaan Saham Gabungan yang disebut Hukum GSC, yang menetapkan prinsip-prinsip untuk perlindungan hak-hak pemegang saham. Undang-undang ini merupakan perbaikan yang signifikan dari kerangka hukum membingungkan yang ada pada saat privatisasi massal selama awal 1990-an. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemegang saham saat diperluas melalui Undang-Undang Federal di Pasar Sekuritas yang diadopsi pada tahun 1996 atau Undang-Undang Sekuritas. Pada tahun 1999, Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Hukum Investor di Pasar Sekuritas atau Undang-Undang Perlindungan Investor meningkatkan kekuatan FCSM dengan menyediakan mekanisme untuk mendenda perusahaan karena melanggar aturan pengungkapan. Akhirnya, amandemen Undang-Undang GSC yang diadopsi pada tahun 2001 memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak pemegang saham, mencoba untuk menutupi berbagai celah penyalahgunaan dalam potensi transaksi pihak besar dan pihak yang berkepentingan. Namun, selama penundaan yang lama antara pembaca pertama pada bulan April 1999 dan memberlakukan terakhirnya pada bulan Agustus 2001, perubahan dilakukan dalam beberapa kasus yang melemahkan ketentuan dari draft awal. Pemegang saham dengan saham bisa dapat berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham dan memberikan suara pada semua hal yang termasuk dalam kompetensinya. Mereka memiliki hak atas informasi dan berhak menerima dividen jika dividen dibayarkan dan jika terjadi likuidasi atas bagian dalam aset sisa perusahaan. Undang-Undang GSC menginginkan saham preferred hanya sampai 25% dari modal yang disewa. Saham preferred tidak memiliki hak suara biasa, tetapi diizinkan untuk memberikan suara pada berbagai masalah yang sempit, yang ditentukan dalam undang-undang dan piagam perusahaan. Pemegang saham dengan sedikitnya 2% dari saham hak suara perusahaan memiliki hak untuk memperkenalkan mata secara rapat umum pemegang saham dan untuk mencalonkan calon dewan direksi. Jika dewan menolak untuk memasukkan hal-hal tersebut dalam agenda atau untuk memasukkan daftar calon, pemegang saham berhak untuk menantang keputusan ini di pengadilan. Seorang pemegang saham yang memegang sekurang-kurangnya 10% dari hak suara berhak untuk mengadakan rapat luar biasa. Pemegang saham dengan sedikitnya 1% saham berhak untuk mengajukan keluhan terhadap anggota dewan direksi atau anggota manajemen, CEO atau perusahaan pengelola luar untuk meminta pengganti atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tindakan mereka atau kegagalan untuk bertindak. Setiap pemegang saham berhak untuk menggugat di pengadilan suatu keputusan rapat umum pemegang saham. Jika pemegang saham tidak memberikan suara atau memberikan suara menentang suatu keputusan dan keputusan tersebut melanggar hak dan kepentingan pemegang saham yang sah, UU GSC yang diamandemen menetapkan periode pembatasan untuk menentang keputusan rapat umum tersebut. Keluhan harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pemegang saham mengetahui atau seharusnya mengetahui keputusan tersebut.
Hukum GSC Rusia memberikan aturan rinci tentang prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat umum. Dalam praktiknya, sejumlah pelanggaran sistematis yang telah dilaporkan yang sering menyebabkan perubahan penting perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham. Yang paling umum adalah kegagalan memberikan pemberitahuan yang memandai kepada pemegang saham tentang waktu dan tempat rapat umum, serta pemberitahuan mata acara. Namun, keputusan pengadilan baru-baru ini membatalkan beberapa keputusan rapat umum karena pelanggaran tersebut. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan tersebut. Secara umum, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh pemegang saham masih kurang, terutama mengenai transaksi besar atau perubahan struktur permodalan yang akan disetujui atau calon untuk dipilih menjadi dewan direksi. 3. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan. 1. Di Rusia, sebagian besar karyawan memperoleh hak pemangku kepentingan mereka dari Undang-Undang Perburuhan dan Serikat Pekerja. Berdasarkan undang-undang ini, selain hak yang diberikan kepada mereka seperti upah minimum dan pelindungan sosial, karyawan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan melalui perwakilan dalam kelompok kerja, serikat pekerja, dan badan profesional lainnya. 2. Jarang ada kreditur yang diwakili dalam dewan direksi, dan jika ini terjadi, baik karena hubungan pribadi khusus dengan direksi atau karena kreditur juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan. 3. Hanya sedikit perusahaan yang mulai mengambil tindakan sukarela untuk mengakui hubungan pemangku kepentingan yang baik sebagai sumber daya yang berharga untuk membangun perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan dalam jangka panjang. 4. Dewan direksi harus memastikan bahwa mekanisme yang memadai tersedia untuk memberikan pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang yang terkait dengan hak-hak pemangku kepentingan. 5. Hukum Rusia tidak menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Struktur tata kelola semua perusahaan harus mencerminkan komitmen mereka untuk menghormati hak hukum pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, Dewan Direksi harus memastikan adanya mekanisme sehingga korporasi dan pejabatnya memahami dan mematuhi hak-hak hukum para pemangku kepentingan. Cara efektif bagi Dewan Direksi untuk mengatasi masalah ini secara sistematis adalah dengan menyiapkan dan menerbitkan laporan tentang hubungan pemangku kepentingan setiap tahun. 6. Karyawan harus diberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi hukum yang efektif. 7. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kemungkinan bagi karyawan untuk mencari ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka. Dalam praktiknya, tidak ada mekanisme untuk menegakkannya. 8. Pelindungan hak-hak karyawan kurang diperkuat dan tunjangan untuk mekanisme ganti rugi hukum yang kurang efektif. Namun, penting dalam hal ini bahwa standar hukum dan kewajiban untuk manajer ditangani secara terpisah dari karyawan non-eksekutif. 9. Perusahaan harus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. 10. Beberapa perusahaan Rusia mengizinkan serikat pekerja atau perwakilan lain dari karyawan, kreditur dan juga pemangku kepentingan lainnya, seperti otoritas regional, untuk berpartisipasi dalam dewan direksi. Namun, praktik ini tidak meluas. Oleh karena itu, partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan difokuskan pada konsultasi. 4. Pengungkapan dan transparansi. Peraturan dan latihan pengungkapan. Rezim pengungkapan yang kuat sangat penting bagi sistem pemantauan perusahaan dan merupakan kunci bagi kemampuan pemegang saham untuk menjalankan penilaian mereka dan dengan demikian memanfaatkan hak milik mereka. Lalu, ada bursa efek di Rusia telah mengambil beberapa langkah untuk memperkenalkan persyaratan pengungkapan yang lebih sulit. Dan yang terakhir, bahasa keuangan yang umum dan konsisten adalah persyaratan utama untuk perekonomian pasar yang sepenuhnya berfungsi. Untuk rekomendasi, yang pertama, ada program reformasi akuntansi Rusia tahun 1998 membentuk sistem akuntansi Rusia yang berkembang atau disebut RAS yang secara bertahap akan bergerak lebih dekat ke IFRS sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Lalu ada Departemen Keuangan menerapkan rencana 10 tahun baru untuk transisi ke IFRS.
Dan yang terakhir, menggunakan metode konsolidasi yang berbeda yang tidak mengikuti standar IFRS dan tidak memenuhi harapan investor. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai beberapa peraturan tentang tanggung jawab dewan. Yang pertama, undang-undang perusahaan harus dengan jelas menetapkan bahwa tugas dewan direksi dan tugas setiap anggota dewan untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan untuk memperlakukan semua pemegang saham secara adil dan setara. Yang kedua, anggota dewan harus diberi panduan praktis tentang arti persyaratan hukum untuk bertindak secara wajar dan dengan etikat baik untuk membantu menentukan apa yang dapat dianggap sebagai pertimbangan bisnis yang sehat. Yang ketiga, persyaratan pencatatan mengharuskan perusahaan untuk memiliki jumlah anggota dewan independen yang cukup dan menerapkan definisi independensi yang lebih luas daripada definisi hukum yang berlaku saat ini. Yang keempat, perusahaan harus dengan jelas menyadari bahwa selain pedoman strategis, fungsi utama dewan direksi yaitu untuk memantau manajemen perusahaan. Yang kelima, perusahaan harus memperkuat fungsi dewan direksi melalui penggunaan komite khusus, khususnya untuk meningkatkan pengawasan fungsi audit, nominasi, dan remunerasi. Yang keenam, anggota dewan harus proaktif dalam mencari informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang ketujuh, perusahaan, asosiasi profesional, dan mitra internasional harus mendukung dan bekerja sama dalam pengembangan program pelatihan untuk anggota dewan. Yang kedelapan, menurut hukum Rusia, kompetensi dewan direksi mencakup prosedural dan fungsi strategis. Dalam hal prosedural, direksi misalnya diminta untuk bersidang dan mengusulkan mata acara rapat tahunan dan menyetujui pendaftaran perusahaan. Jajaran direksi tanggung jawab strategi termasuk tugas untuk menentukan bidang kegiatan utama perusahaan, mengusulkan dividen, menyetujui transaksi besar, melakukan pembelian kembali sekuritas perusahaan, dan menentukan nilainya dari masalah sekuritas. Dewan direksi juga memberikan persetujuan awal atas laporan tahunan sebelum diterbitkan dan diajukan ke rapat tahunan. Cukup sekian pembahasan tentang analisis corporate governance dari Rusia dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.